Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kali ini dari Padepokan Kujang Siliwangi mendapatkan tamu ya, tapi beliau tidak ingin masuk dalam konten YouTube-nya ataupun tidak ingin di dokumentasikan, tapi beliau menyerahkan ini. Menyerahkan hartanya. Akan buka. Ini harta goib ya, ini harta goib. Ini ahli warisnya bukan mereka hanya menarik tapi tidak bisa memakai karena ada temannya yang coba untuk menjual 2 butir ini meninggal. Jadi ini buat siapapun yang di sana, di luaran sana ataupun punya saudara ataupun teman yang biasa menarik harta seperti ini, bingung cara pakainya seperti apa, silakan hubungi kami biar nanti kami arahkan dan hartanya bisa dipakai daripada terbengkalai punya harta simpanan tapi tidak bisa dipakai, sayang ya. Dia mesti mending uang 5.000 bisa pakai beli es teh manis daripada bertumbuk-tumbuk emas batangan ataupun berlian segala macam tapi tidak bisa digunakan sama sekali. Nah, di sini kita ingin coba tahu siapa sih pemilik dari harta ini, ahli warisnya siapa sih. Ini kalau buat yang di Mandalika itu ini nggak bisa dipakai seperti itu. Kita ingin tahu ahli warisnya siapa ya, karena ini kan hasil penarikan goib dan katanya sih kemarin bilangnya warisan dari kerajaan Mataram kuno. Wallahu alam. Ya, kita ingin coba menguaknya. Mungkin buat teman-teman di luaran sana, kolektor-kolektor yang mencari koin-koin seperti ini karena ini sebuah harta di zamannya ataupun harta di zaman Mataram kuno. Ya, tapi kita nggak tahu apakah berlaku di zaman sekarang. Tapi biasanya kolektor sangat mencari benda-benda seperti ini. Oke, Mas Jojo siap? Siap. Monggo tangannya ditempelkan ke benda ini yang paling kuat nanti dengan izin guru saya, guru kami beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, monggo masuk dalam tubuh mediator dari penjaga ataupun penunggu harta ini, monggo masuk dalam tubuh mediator yang saya sentuh saat ini. Ingin komunikasi. Duduk yang tenang, duduk yang tenang. Selamat malam. Bisa bicara tidak? Bisa. Suara yang besar ya. Selamat malam. Selamat malam. Ini wujudnya apa jenengan? Harimau. Harimau. Yang paling kuat siapa? Saya. Yakin sampean yang paling kuat? Ya. Bangsa apa sampean? Jin. Bangsa jin. Sampean dari harta ini atau dari luar ini? Ditugaskan untuk menjaga ini. Dan sekarang tugasnya masih? Sudah lepas sebenarnya. Kenapa sudah lepas? Karena ini sudah di tangan pemiliknya. Nah, saya ingin tahu ahli waris dari ini siapa? Pemiliknya siapa? Saya tidak bisa mengatakan itu. Kenapa tidak bisa mengatakan? Gelarnya saja yang disebutkan.
Gelar gaibnya saja. Raja. Raja alam gaib. Raja alam gaib. Nah, ini kan saya ingin lebih detailnya, ingin tahu lebih detailnya masalah harta ini. Ini dari peninggalan kerajaan siapa? Itu sudah lama sekali, jutaan tahun. Kerajaan Majapahit. Sebelum kerajaan Majapahit. Apa hartanya seperti ini bentuknya? Dia Ini buat jual beli atau gimana sih? zaman dulunya ya alat tukar untuk membeli. Ini kan udah dicek sama kita, tidak ada emas murninya. Emas murninya ada apa tidak? Ada. Kenapa tidak dikeluarkan? Belum waktunya. Kapan itu waktunya? Sudah dekat atau masih jauh? Sebentar lagi. Sebentar lagi akan menjadi nyata. Nah, Kuncinya belum belum. muncul. Nanti ada kuncinya yang bisa membuka gembok gerbang penjaga harta karun itu. Oke. Sekarang masih berproses kuncinya. Sebentar lagi, beberapa tahun lagi akan terbuka. Karena penjaganya bukan main-main. Berlapis-lapis. Nah, di luaran sana kan banyak orang yang pencari harta gaib, katakanlah uka-uka. Apakah banyak yang berhasil? Tidak ada yang berhasil. Terus? Mereka tertipu. Tidak bisa ditukar harta itu. Hanya menjadi koleksi saja. Nah, misal ada yang sudah menarik murni itu emas asli, berlian, harta dalam bentuk uang rupiah ataupun dolar, apa mereka bisa memakainya? Bisa, karena emas murni. Mereka bisa jual. Terus ada resikonya tidak? Tidak ada kalau memang sudah haknya. Kalau sudah haknya. Yang beresiko itu yang bukan hak, mencoba mengambil atau mencoba menjual. Nah, ini kata Penjaganya kami bunuh yang menjualnya. ini kan orang uka-uka itu kan pencari harta orang ataupun yang bukan haknya. Apa bisa memakainya? Tidak bisa, mereka tertipu. Tertipu. Tidak segampang itu mengambil harta kami. Semua itu untuk siapa sih? Nanti ketika pemimpin akhir zaman itu sudah tiba. Tapi sebelum itu kehancuran dulu. Nah, harta-harta itu untuk apa kalau sudah perang? Untuk membangun dunia ini, membangun kerajaan Islam. Karena jadi orang ini datang ke sini menyerahkan hartanya karena mereka tidak bisa memakai. Begitupun saya sendiri tidak bisa memakainya. Karena bukan kami ahli warisnya, tapi kami sebagai bahasanya calo ya, yang menghantarkan ini kepada ahli warisnya untuk ditundukkan kodamnya. Betul? Ya, Apakah selain beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, ada orang lagi yang bisa menaklukkan kodam dari harta ini? tidak ada. Kalaupun bisa, ia akan meninggal karena bukan hak dia. Akan meninggal resikonya. Sang Hyang Nur
saya Ning Nirwana lah yang berhak akan semua harta karun di dunia ini. Semuanya ahli warisnya beliau. Kami bangsa goib, bangsa jin, tunduk semua. Sebut namanya saja kami sudah takut. Iya. Nah kalau semua harta itu ahli warisnya beliau, apakah ada misalkan ini ahli warisnya ada terah dari raja tersebut mendapatkan bagian atau semuanya milik beliau? Ada bagiannya, tapi diserahkan dulu. Berarti tetap harus diserahkan dahulu. Ya, misalkan di wilayah Jawa Barat itu ada kerajaan, di sana ada kesultanan, keraton, di sana ada pangeran. Itu ahli warisnya, dia yang akan membuka kuncinya, tapi hanya sebagai perantara saja. Tapi diserahkan kepada beliau. Iya. Tanpa seizin beliau, harta itu tidak akan ada gunanya. Ya silakan disampaikan ke pemirsa biar yang sedang narik harta tahu arahnya kemana. Kalian yang sudah tertarik biar bisa dipakai gimana caranya daripada nyawa yang terbawa. Monggo. Harta goib itu tidak bisa diambil. Kalian hanya tertipu sama iblis saja. Ketika kalian bisa mengambil harta itu, bisa memakai harta itu, itu bukan harta goib, melainkan harta manusia yang kalian ambil. Contohnya, misalkan kamu punya rezeki, harta itu milik kamu, lalu saya ambil, kamu meninggal karena tidak ada rezekinya. Sama dengan mengambil rezeki orang. Hanya saja tipu daya iblis melalui harta karun, sebenarnya itu bohong. Menariknya pun tidak gampang. Berlapis-lapis bentengnya, penjaganya, jutaan siluman ular, jutaan harimau, bahkan naga pun ada melingkar mengelilingi harta itu. Nah, mereka yang ditugaskan untuk menjaga, apakah diperbolehkan untuk membunuh? Diperbolehkan. Sah untuk membunuh siapapun yang ingin menyentuh harta itu. Walaupun dapatnya katakanlah sekecil dapatnya. Sekecil apapun bukan hak dia yang menjaganya harus membunuhnya. Jadi ini buat semuanya yang sudah terlanjur dalam proses UKUK yang mudah-mudahan sedikit terbuka, yang sudah mendapatkan hasil tapi susah memakainya, bingung memakainya, silakan. Nah, hubungi kami buat membantu untuk menetralisir, tapi karena itu bukan hak kami juga buat, ya silakan nanti tinggal diobrolkan sampai dapat titik temunya. Nah, bagi mereka yang menahan, yang sudah menarik harta, entah itu harta dalam bentuk uang, tapi tidak mau untuk menyerahkan kepada haknya ataupun pemiliknya, apa resikonya? Meninggal dunia. Karena bangsa kami akan menyerangnya. Tidak terima. Intinya siapapun yang ingin mengambil harta goib kami meninggal. Mau apapun, sesakti apapun dia, tetap
bangsa manusia menggunakan bangsa kami. Kita negosiasi dengan kodamnya, kita kuat-kuatan dengan kodam. Jika tidak meninggal, mereka gila. Efek samping keluarganya apa? Hanya yang bersangkutan saja. Yang bersangkutan. Oke, terima kasih ya. Silakan kembali lagi ke benda ini. Ini ya, kalian bisa lihat ini koin. Mudah-mudahan di luaran sana yang mendapatkan amanah ataupun titipan benda harta dari leluhurnya sedang mencari ahli warisnya, silakan hubungi kami ya, biar kita arahkan. Bukan buat saya ya, sekali lagi ini bukan buat saya. Saya hanya sebagai penjembatani untuk menyampaikan ini. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ini pembelajaran buat kita semua, bahwa semua ada pemiliknya. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Nggak mungkin semua tertukar. Kalaupun tidak tertukar ya mungkin tertunda. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.